Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang saya yakin semua peserta di sini sebagian besar sudah kenal beliau. Oke, beliau selain guru kami juga sebagai konsultasi dan pemerhati di bidang khususnya kesehatan kerja. Baik, kita sapa Prof. Meli. Selamat siang, Prof. Selamat siang semua, Dokter Diana, Bu Diana, Dokter Sudi. Ya, selamat siang, Prof. Ya, Bu Niken, Dokter Fani, semua senang sekali bisa belajar bersama. Terima kasih juga berkenan bergabung, Prof. Dokter Sudi, ya. Mohon maaf ya, Prof ya, agak telat, Prof. Ya, Prof mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae Prof sebentar. Ya. Baik, nama lengkap beliau Profesor Dr. Elmeli Kurnia Wijaya MS SPOK. Pekerjaan beliau saat ini adalah Guru Besar Tetap Universitas Indonesia di bidang K3, Komisi Etik FKM UI, dosen di Departemen K3 FKM UI, penulis buku dan makalah di jurnal, reviewer jurnal, peneliti senior di Pusat Kajian dan Penelitian K3, pengurus pusat IDKI, bidang pembinaan SDM, dan narasumber dan konsultan occupational health. Baik, pendidikan beliau S3 epidemiologi dan sebagai profesor guru tetap tadi di Universitas Indonesia. Baik, dokter, pemaparan dan tanya jawab sampai 1 jam ke depan. Untuk itu saya persilakan kepada Prof untuk memaparkan materinya. Silakan, Prof. Terima tertutup tadi. Siapa yang tutup saya nggak tahu ya. Terima kasih kepada Dokter Diana, ke Bu Diana dan kepada Ibu Kepala Balai, Ibu Niken, dan semua yang telah mengundang saya. Ya, suatu kesempatan dan suatu kehormatan bisa bergabung, kita bisa belajar bersama di sini. Saya akan coba memaparkan, mudah-mudahan saya terus terang sama Dokter Sudi terkaget-kaget ditodong sama Diana. Ya udahlah karena masih anak-anak kita juga ya. Jadi saya pikir ya udah ada kesempatan kita bersama. Jadi sebisanya Bu Niken, jadi barangkali kalau ada salah-salahnya izin salah dan mohon maaf atas keterbatasan saya. Baik, saya dapat judulnya adalah tentang promotif dan preventif penyakit akibat kerja. Terima kasih tadi pada Dokter Sudi sudah menjelaskan suatu pengantar yang baik. Saya izin share ya, saya izin share screen saya, boleh? Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Sudah dapat dilihat? Sudah, Prof. Saya lagi besarkan. Ya, ini adalah judul program preventif dan promotif penyakit akibat kerja. Kepada 500-an peserta saya dengar ada yang daftar, ada 1.000 lebih, termasuk mahasiswa dan teman-teman saya yang mau ngikut. Mahasiswa saya banyak, rasanya mencapai 100-an, nggak keterima gitu Bu. Sukses ya Bu Niken. Terima kasih. Ya ini karena profesor juga ya. Tapi oh ya nggak juga. Kalau ada apa namanya, mungkin ada rekamannya atau apa, itu mohon di-share YouTube-nya mereka ingin ikut, Prof. Karena ada Pak Sudi, ada Bu Fani, ya, jadi mereka ingin ikut. Terima kasih. Ya, oke, ada rekaman. Ada share video YouTube-nya sudah, Prof. Sudah di-share link-nya. Oh sudah, terima kasih. Iya, Prof. Ya. Nah, ini saya jelaskan bahwa penyakit akibat kerja itu bisa pulih, bisa near pulih. Aduh, ada Y-nya. Near pulih artinya irreversible ya. Bisa jadi cacat, bisa juga maut. Tadi saya senang sekali Dokter Sudi sudah mengatakan bahwa kalau dia nggak terdiagnosis PAK, bukan hanya dia yang rugi,
terutama kita orang K3, yang utamanya adalah kita nggak tahu bahwa faktor risikonya ada di tempat kerja dan tidak ditangani, tidak dikendalikan. Saya pikir itu betul ya, ganjarannya memang. Jadi dia tidak amanah untuk melindungi pekerjanya, bahkan kalau dia umpet-umpetin. Jadi tugas kita lah untuk mendiagnosis dan setelah diketahui itu kan sudah dihilir ya, dihilir sudah sakit, sudah dapat kompensasi gitu ya. Yang penting justru adalah kalau sudah tahu PAK-nya, kita harus lakukan pencegahan. Nah, satu lagi saya pesan bahwa PAK ini nggak cukup hanya obat saja, nggak cukup karena penyakit ini banyaknya yang progresif dan kronik ya, jadi dia berjalan terus, dia kronik dan secara medis nggak bisa diapa-apain. Contohnya seperti noise-induced hearing loss, ya, dia akan menetap di situ. Ya, lebih parah lagi kalau pneumoconiosis karena batu-batuannya di paru-paru. Selama batu-batuannya di paru-paru, walaupun sudah stop pajanan, batu-batuannya itu masih menusuk-nusuk dan masih dimakan makrofag, sel darah putih yang melawan batu-batuannya itu. Dia kalah, dia pecah, dia keluarin lagi enzim proteolitik, enzim yang menghancurkan protein. Coba paru-paru kita kan tidak protein. Jadi walaupun tidak ada pajanannya, dia akan terus berjalan sampai dia sesak, sampai di ujung hayatnya dia sesak meninggal. Kalau film-film itu saya lihat dari Cina itu banyak sekali yang menggambarkan ya, di Eropa juga banyak menggambarkan pneumoconiosis yang tadinya nggak ada gejala, di ujung di akhir hayatnya itu sesak napasnya dan nggak tahu, kalau memang seperti di kita nggak tahu dia sakitnya apa, nggak tahu kalau sakitnya itu adalah penyebabnya faktor risikonya ada di tempat kerja. Jadi penyakit akibat kerja, obat saja tidak cukup karena secara medis tidak bisa. Jadi promotif preventif menjadi penting. Ya, ini pesan saya di awal, pesan sponsor. Nah, ini karena di Bandung ya, saya pakai kata outline, jadinya ragangan, ya teh bahasa Sunda ya. Nah, ragangan nanti ada 3. Benarkah perlu promotif dan preventif penyakit akibat kerja? Rasanya sih nggak pada yakin-yakin benar nih kayaknya, soalnya penyakit akibat kerjanya tidak terdiagnosis gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua, saya mau bicarakan tentang promotif dan preventif penyakit akibat kerja dikaitan dengan 5 tingkat pencegahan penyakit. Jadi tingkat penyakit itu dari sebelum dia sakit ada pencegahan, setelah dia sakit ada pencegahan, setelah diobatin juga ada pencegahannya, waktu dia promotif pun ada pencegahannya. Jadi ada 5 tingkatan pencegahan penyakit. Selanjutnya barangkali ini yang kita share bersama-sama, saya juga izin salah kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti kita belajar bersama tentang langkah, tips, dan trik pengembangan program promotif dan preventif penyakit akibat kerja. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa mencakup ya Bu Niken dan Bu Diana. Ya, Prof. Ya, benarkah perlu preventif dan promotif penyakit akibat kerja? Pertanyaannya. Saya mau lihatnya dari beban finansial PAK, ya. Walaupun di Indonesia kelihatannya nggak ada, gitu. Tapi kerugiannya ada yang tidak langsung itu banyak, ya. Beban finansial PAK. Lihat dari internasional, kita ngelihat dari luar yang pencatatannya baik, ya. Kita lihat lagi kita di dalam. Terus tentang epidemiologi, saya mencoba pakai bahasa awam tentang penyebaran penyakit pada pekerja tuh yang paling banyak apa sih? Kalau kita mau cegah dia jangan sakit ya kita mesti tahu juga penyakit yang terbanyak tuh apa gitu ya. Oke, ini beban finansial, kematian akibat kecelakaan dan penyakit terkait kerja. Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Sudi. Dr. Sudi mengatakan bahwa penyakit akibat kerja itu sebetulnya kalau klaimnya 60% sekian%. Kalau kematiannya yang disebabkan oleh penyakit berkontribusi 86%, tadi juga sudah disebutkan ya beban finansialnya. Jadi Fatal Accident and Diseases 2008 ini konsisten rupanya. Jadi dari tahun 98 sampai 2008 itu ya, kalau kematian akibat kecelakaan jumlahnya tuh ratusan ribu. Saya nggak bilang hanya ya, ratusan ribu juga udah banyak. Tapi kalau kita bandingkan dengan kematian akibat penyakit
terkait kerja, ya ini memang terkait kerja ini adalah work related, tidak hanya penyakit akibat kerja. Tadi dikatakan dengan baik oleh Dr. Sudi, tadi definisinya disebutkan oleh Diana juga bahwa kalau penyakit akibat kerja, saya senang sekali definisi yang diberikan oleh Kemenaker bahwa adalah yang penyebabnya tuh tunggal, ada di situ begitu ya. Jadi bukan yang berhubungan dengan pekerjaan, jadi itu rancu dengan penyakit terkait kerja. Jadi yang terakhir, bravo Dokter Sudi, itu bagus sekali menurut saya. Nah, saya bandingkan ini ratusan ribu, kalau kita bandingkan yang meninggal akibat penyakit terkait kerja, itu ada jutaan, dan itu konsisten ya, dia ini konsisten gitu ya. Jadi memang dia menyebabkan 86%. Artinya, kalau tadi ada penanya mengatakan bahwa yang banyak dikerjakan di perusahaan itu adalah di tempat kerja itu adalah safety, sedangkan health itu hanya sedikit saja. Saya kira memang ya itu dosa kita bersama lah, artinya kita tidak terlalu banyak menekankan di situ. Dengan adanya sekarang ada peraturan-peraturan, saya kira kita mesti bergerak bahwa menyadarkan sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan untuk pencegahan penyakit. Nanti saya kasih rumah ya, satu rumah hijau untuk dipelajari. Itulah kegiatan yang harus kita lakukan untuk mencapai pekerja yang sehat dan pekerja yang tempat kerja yang sehat. Jadi tujuan dari kesehatan kerja, bagian dari K3, saya kira kita sama, bukan hanya mencegah kecelakaan atau penyakit akibat kerja, tujuan akhirnya adalah healthy workers and healthy workplace. Jadi kita maunya pekerjaannya sehat, produktif, dan ya selamat. Ya. Oke. Nah, ini ditambah lagi 2019 ada COVID ya. Nah, kata kuncinya ya memang pencegahan gitu ya, pencegahan. Nah, saya berfilosofi sedikit bahwa pekerja itu adalah human capital. Ini bahasa saya sekali dengan Pak Sudi ya. Ini adalah modal sebetulnya. Keseimbangan human capital, ada human capital scale. Ini walaupun dibikinnya dari tahun 98, tapi saya suka. Ya, saya suka sekali bahwa ada untung, ada biaya. Saya nggak tulis rugi lah, ini biaya gitu ya. Nah, keuntungannya, untung itu kita kan bisa produktivitas pasarnya bisa meningkat. Ada efek non pasarnya, kesehatan pekerja, kepuasan, citra, ya kan. Tapi asal jangan dijaganya secara negatif ya. Nah, biaya yang bisa akan keluar dari PAK itu bisa jadi biaya langsung dan biaya tidak langsung ya. Produksi dan yang hilang. Jadi kesempatan produksi hilang, sumber daya juga hilang. Ini adalah kerugian sebetulnya yang hidden, yang nggak kelihatan. Ini yang suka tidak dipertimbangkan, ya. Kalau kita lihat ini, walaupun dalam bahasa Inggris ini juga saya suka, beban finansial kesehatan, ya itu bisa menyebabkan kegagalan usaha. Ini business failure. Dari mana dia? Karena ada kenaikan, kita kalau telusuri kenaikan biaya, ya. Produktivitasnya turun. Kalau kita usut lagi, banyak sakit absenteisme. Absenteisme dia nggak hadir. Sekarang banyak lagi yang presenteisme, dia datang tapi orangnya nggak sakit, jadi dia nggak istirahat, tapi dia nggak bugar gitu loh. Jadi dia datang tapi produktivitasnya rendah sekali. Ada cacat ya, bisa nanti mungkin akan ke sini, saya kira health insurance-nya akan tinggi bagi yang tidak melaksanakan ya. Ada workers compensation. Nah, ini akibat apa? Accident-nya, injury-nya banyak. Kalau disuruh telusuri ya kan, ini bersumber dari unhealthy and unsafe workplace. Tempat kerjanya tidak sehat. Tempat kerjanya tidak selamat. Itu bisa menyebabkan orang stres. Ini bisa langsung menimbulkan kecelakaan dan penyakit. Kalau melalui stres juga, kalau orang lagi bengong-bengong gitu ya. Jadi mungkin dia tidak sadar, gampang sekali terjadi kecelakaan. Nah, ini kalau kita ngelihat, memang ini saya lihat ini semuanya sudah pada tahu ya, ini bahwa sangat-sangat indirect cost-nya tinggi, yang direct health cost-nya seperti gunung es. Saya rasa saya tidak lagi menjelaskan detail, ada time loss-nya, ya ada productivities, ada absenteisme, saya kira itu semua. Kata kuncinya ini adalah pencegahan, ya, karena di sini kita ngelihat, Nah, ini ada penyakit utama pada pekerja.
Ya, kita mau ngelihat penyakitnya apa saja sih yang mau kita ketahui, bahwa kalau ini bisa menyebabkan kerugian. Penyakit utama pada pekerja ternyata ada 3 rising star. Yang ke-1 adalah penyakit kardiovaskular, kedua adalah gangguan otot rangka, ketiga adalah stres kerja, adalah penyakit paru terkait kerja. Jadi ini adalah yang paling banyak terjadi. Artinya kita penyakit kardiovaskular harus kita jaga dengan pola hidup sehat. Ini gangguan otot rangka karena tempat kerja, ini ada hal-hal yang harus kita kaitkan. Penyakit terkait kerja seperti asma, yang tadi silikosis, kanker paru, ya infeksi termasuk COVID-19, ini semua bisa merupakan penyakit utama. Tadinya 3 yang ini, ya penyakit paru udah agak berkurang, tapi ternyata sudah semakin banyak. Oke, slide. Nah, penyakit apa kerja, dia kerugiannya berapa, ini 45 jam per minggu, risiko CVD naik, kalau kerjanya lebih dari 45 jam, dia akan CVD-nya akan naik, kalau kelebihan dari 10 jam per minggu, risiko CVD, kalau sampai 60 jam, pasti dia berkaitan dengan CVD. CVD itu kardiovaskular ya, penyakit jantung. Ini gangguan otot, kerugiannya sekian, stres kerja, gangguannya sekian juta, silahkan dibaca aja sendiri. Nah, kalau kita ngelihat 10 penyebab kematian utama semua umur ya di Indonesia dari 2014-2019, jadi artinya masih recent ya, termasuk penyakit jantung koroner, kanker, dan penyakit paru kronik. Kita ngelihat di sini. Nah, apakah ini bukan karena akibat kerja? Kita tahu kalau yang belajar toksikologi, kita tahu banyak sekali di tempat kerja itu yang bisa menyebabkan kanker. Tapi karena tidak terdeteksi, tadi Dokter Sudi katakan memang yang utamanya karena tidak dilakukan heart risk assessment yang bagus, jadi nggak tahu hasad bahaya apa saja yang bisa menyebabkan resiko penyakit akibat kerja, itu menjadi tidak terdeteksi. Jadi kalau saya awal sekali untuk mencegahan penyakit akibat kerja adalah harus melakukan heart risk assessment, jadi harus identifikasi ada hasad bahaya apa saja yang bisa menimbulkan penyakit akibat kerja dengan serentetan kegiatannya. Ini adalah penyakit umum ya. Kita ngelihat sekarang ini di Indonesia ya. Nah, ini makanya ini akibat kerja atau bukan? Nah, kita harus lakukan pencegahan. Kita mesti kenal dulu itu yang saya katakan. Kita harus tahu bahwa langkah awal jadi kita harus melakukan identifikasi hasad. Nah, top 10 penyebab kematian, ya kan, ini di Global Death 2016, sama juga ini ada ischemic heart disease ini sama, dan ada penyakit lain, ada penyakit paru, ada penyakit lain. Nggak tahu kalau di luar negeri teridentifikasi penyakit akibat kerja ya, walaupun nggak semua, tapi lebih terdata daripada kita. Ini manfaat promotif dan preventif ya. Kalau preventif promotif itu meningkatkan daya saing, ini bahasa berbunga, silahkan aja dibaca ya kan. Ini ada di buku saya Outning tahun 2012 ya. Ini mencegah kerugian, kerja sakit, non-protes, ini bahasa berbunga. Nah, yang inti-inti saja ini. Nah, saya selanjutnya itu adalah alasan kenapa perlu dilakukan, apakah perlu dilakukan promotif dan preventif. Sekali lagi saya bahwa memang kerugian yang banyak, kerugian finansial dan produktivitas, sudah ketahuan bahwa penyakitnya bisa dicegah, kita tahu penyakit akibat kerja, jadi kita yakini bahwa memang pencegahan promotif dan preventif perlu dilakukan. Ya, nah untuk promotif dan preventif PAK ini saya kaitkan dengan 5 tingkat pencegahan penyakit. Promosi sebetulnya adalah bagian dari 5 tingkat pencegahan. Saya kira teman-teman kita yang dari ilmu kesehatan masyarakat ya di pernah belajar kesehatan masyarakat pasti tahu bahwa health promotion itu penting sekali. Dan apa sih health promotion yang kita lakukan? Ya, health promotion yang kita lakukan dia harus terintegrasi dalam health promotion dalam kebijakan K3 di perusahaan. Kalau bukan PAK, kita lakukan dengan pola hidup sehat. Kalau PAK, penyakit akibat kerja atau penyakit terkait kerja, kita lakukan pola kerja sehat. Jadi ini hari ini saya mau tekankannya di pola kerja sehat. Ya, pola hidup sehat saya kira sudah tahu semua, makan segala macamnya ya. Oke, saya teruskan.
Pancaluhi pola hidup sehat, ini kan pola makan bijak dan gizi seimbang. Nggak cukup hanya seimbang, ini sekarang ada itu ya, apa, angka kebijakan gizi 2019, jangan pakai 2014. Tidak ada yang 2019. Kalau gizi seimbang, kita cuma ngomong makro dan mikronutrien, harus bijak. Harus bijak itu harus low salt, low fat, low sugar, dan high fiber, dan dikaitkan dengan penyakit yang ada bawaannya. Cukup tidur, dan tidak cukup hanya olahraga dan hindari alkohol, tapi harus kendali stres plusnya, ya, dan lakukan pemeriksaan kesehatan berkala, harus tidurnya cukup, dan ini kendalikan penyakit kronik. Kalau memang udah sakit, tolong orang K3 dilakukan pendampingan bahwa mereka berobat teratur dan mampu mengelola, karena banyak penyakit-penyakit itu. Kenapa saya katakan di sini tetap bahwa penyakit-penyakit itu banyak yang selama hayat di kandung badan itu harus dimakan obatnya. Misalnya diabetes, hipertensi, itu kan obatnya diminum, maaf ya untuk dokter, ini saya untuk yang non-dokter, selama obatnya dimakan, ditekan obatnya di darahnya, ditekan diabetesnya, gulanya, kalau dilepas obatnya, dia naik lagi. Nah, itu begitu naik akan merugikan pembuluh darah. Saya ngomong seperti ini karena kaitannya kita tujuannya adalah healthy workers, PAK atau non-PAK, ini tambahan saja. Bersih, sehat, menghindari penyakit infeksi, termasuk kita harus menghindari COVID ya. Nah, ini perilaku kerja sehat. Barangkali saya akan lebih detail sedikit. Pertama kali kita harus rekognisi hasrat dan risiko. Kalau rekognisi itu artinya kita mengenal betul sifatnya dan macam-macam, bukan hanya nunjuk bahwa oh di situ ada bising. Kita mesti tahu bisingnya itu terus-terusan, sifatnya melengking, berapa dia dB-nya, tingginya, frekuensinya, di pokok katanya kita harus tahu rekognisi apa. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Kita harus kelola durasi, frekuensi, dan shift kerja. Harus rekognisi dan kendalikan fatigue. Ini adalah perilaku kerja sehat. Ya harus tahu ya. Hindari dan cegah risiko terpajan hasad lingkungan. Dia tahu caranya bagaimana, misalnya sekarang ini COVID misalnya, dia tidak hanya pakai masker, itu alat pelindung diri, tapi dia juga harus tahu bahwa setiap 2 jam kalau dia di ruangan AC, ruangan jendelanya harus dibuka. Pintunya harus dibuka supaya ada ventilasi. Sebaiknya ada ultraviolet, sinar matahari yang masuk. Dia harus taat SOP instruksi kerja. Ya, salah satu pola hidup, pola kerja yang sehat. Artinya ini adalah terhadap si pekerjaannya sendiri ya. Kita tahu bahwa promotif preventif itu tidak hanya pekerjaannya, juga di faktor risikonya harus dikelola. Kelola beban kerja fisik dan mental sesuai dengan kapasitas sendiri. Kayak tadi saya mohon maaf, saya disuruh masuk sama Mbak Diana, Bu, gabung. Saya bilang, jangan, saya minta istirahat 10-15 menit aja. Saya itu udah 70 ya, jadi kalau udah jam 11, jam 12 tuh, baterai saya udah tinggal 5 watt. Kadang-kadang angkat tangan aja nggak bisa. Saya bilang, jangan, saya izin tidur dulu sebentar aja. Karena saya bikin ini, baru selesai tadi. Ya kan, karena kemarin kan ngajar. Ya, rekognisi dan kendalikan stres, terus gunakan dan pelihara APD. Nah, terus kelola postur kerja supaya jangan terjadi gangguan otot rangka akibat kerja. Ya, work multiple disease ini penting sekali karena banyak kasusnya tadi yang saya katakan, dia termasuk 3 rising star ya, jantung, stres, sama gotrak. Terus alat kerjanya yang juga harus ergonomis ya. Nanti kenapa jadi ada beberapa hal bahwa si pekerjanya tahu nggak yang ergonomis kayak apa, pekerjaannya tahu nggak gejala apa, itu termasuk yang harus kita gali ya. Terus rekognisi dan kendalikan penyakit akibat hasad lingkungan. Ini tadi yang termasuk yang kimia ya, yang bising, yang radiasi, yang panas. Berkendara dengan selamat. Ini beberapa pola kerja sehat yang kalau bisa dilaksanakan saya kira bagus, tapi nanti mungkin bukan semuanya, tapi kita harus lihat hasad utamanya apa yang menjadi prioritas ya, menjadi prioritas. Memang nggak bisa satu kaligus barangkali. Nah,
Ini adalah kegiatan WHO ILO yang berkaitan dengan promosi kesehatan pekerja. Ini ada beberapa ya, bisa dilihat. Ini ada konvensi ILO-nya. Ini Dr. Sudi yang lebih jago dari saya, dilihat aja. Saya ke sini, ini contoh-contoh. PKDTK adalah Workplace Health Promotion. Jadi promosi kesehatan di tempat kerja. Itu beda dengan promosi kesehatan pekerja, itu besarnya. Promosi kesehatan pekerja tuh boleh aja, yuk kita kalau hari Minggu jalan-jalan naik sepeda, yuk kita olahraga di lapangan parkir perusahaan. Beberapa orang yang memang sudah yang sudah awareness-nya tinggi sama-sama melakukan promosi kesehatan walaupun di tempat kerja. Itu bukan workplace health promotion. Yang dinamakan promosi kesehatan di tempat kerja, ANSIH itu, dia adalah melibatkan organisasi pekerja. Jadi organisasi pekerja selain memfasilitasi, ada organisasinya yang khusus menangani ini. Terutama siapa yang menjadi promotornya? Ya kita orang-orang HSE mestinya. Ya. Ini beberapa contoh di internasional, misalnya ini hearing safety yang kita ngerti bahwa ada yang namanya hearing conservation program ya. We have the strength to say no to tobacco. Ini termasuk di tempat kerja. Terus managing your staff stress, ini tentang stress. Ini beberapa contoh. Terus warning sign of fatigue. Ini hanya gambar-gambarnya saja. Tentunya yang namanya promosi kesehatan di tempat kerja nggak cukup dengan ini seperti sekarang yang di COVID. Bukunya banyak, ya kan, pedomannya banyak. Tapi saya selalu bilang, nomor rumah saya itu nomor 47. Saya punya tangga nomor 53. Baru hari ke-5 atau hari ke-6 ada 7 orang kena 7 orang kena PCR-nya positif. Nah, kita nggak tahu anak cucunya itu masih main-main keluar, pembantunya masih keluar bolak-balik karena pembantunya itu adalah datang pagi jam 10 pulang begitu. Nah, itu menandakan apa? Bahwa nothing happen di RT RW, apapun yang terjadi. Jadi nggak cukup kalau hanya gini-gini aja tuh nggak cukup. Jadi harus ada pendampingan, harus dikorek. Nah itu kita perlu, saya singgung sedikit tentang teori perubahan perilaku. Karena health promotion itu kaitannya dengan perubahan perilaku. Ya, sorry I have to say, tetangga saya itu salah satu menantunya adalah dokter. Coba sedih gak? Ya kan? Akhirnya di ibu-ibu, gila ya kita nih sekarang ada COVID ya di rumah kita. Itu kira-kira terjadi di bulan Mei, karena ada yang kawinan jadi saya tahu. Jadi ini implementasi PKDTK, promosi kesehatan di tempat kerja, tidak cukup hanya pengetahuan, ya itu yang saya jelaskan sewanti-wanti. Ini contoh implementasi ergonomi. Misalnya keluhan gangguan otot pada pekerja kantor cukup tinggi dalam satu survei. Terus karena tingginya angka kunjungan rumah sakit terkait MS mucositis. Terus mereka memasang software ergonomik di setiap komputer pekerja. Mereka memberikan info cara peregangan saat bekerja menggunakan komputer. Nah, awareness pekerja meningkat akhirnya terkait pentingnya pencegahan otot saat bekerja, keluhan gangguan otot menurun. Nah, ini adalah salah satu slide saya yang saya ambil dari kerja mahasiswa saya di S2 Prodi K3 ya, Prodi K3 di FKM UI. Slide saya ini juga banyak saya mengambil dari slide-slide mahasiswa saya, selain tugas juga hasil penelitian perorangan atau dengan saya penelitiannya menjadi bahan yang saya sampaikan di sini. Oke. Nah, ini contoh promosi dan pencegahan penyakit akibat kerja karena pajanan panas. Ya, pajanan panas ini kan bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, kita memang harus melakukan pendidikan, diberi edukasi pentingnya konsumsi air. Ini ya, bisa poster, artikel, semacam-macam. Nah, pekerja harus mengonsumsi air cukup, kurang lebih 2 liter per hari. Nah, organisasi ngapain? Organisasi kan karena di tempat kerja melibatkan obligasi. Harus mengendalikan sumber panas, ya, secara teknis dan administratif. Jadi sumber panasnya secara teknis barangkali dengan ventilasi atau dengan AC, dengan apa caranya ya, administratif mungkin diatur jam kerjanya, alat pelindung diri itu ya, itu kan itu yang terakhir. Dan organisasi harus memberikan waktu
pekerja untuk tea time, harus ada waktu. Nah, lingkungan juga harus menyediakan fasilitas air minum yang cukup, bersih, sehat, dan botol pribadi, water stationnya harus cukup. Kenapa ini? Ini juga ini hasil penelitian kami di konstruksi. Mereka kalau pagi-pagi itu kan naik lagi bangun gedung tinggi, mereka pakai gantole karena belum ada lift, belum ada tangga. Jadi mereka pakai gantole tiap pagi itu bawa air 1 galon. Orangnya kan banyak. Di tengah-tengah hari itu udah habis dan udah nggak ada lagi jatah atau nggak ada. Nah, ini organisasi kerja harus memberikan, ya, harus dikasih enabling faktor pemungkin. Jadi nggak bisa cuma ayo minum air, tapi tidak disiapkan. Ada juga yang karena tempat air minumnya itu dekat WC dan kotor sekali, jorok, mereka tuh nggak ngambil. Jadi akhirnya kita sarankan bahwa menyediakan fasilitas yang cukup, bersih, sehat, dan botolnya botol pribadi boleh dikasih barangkali masing-masing orang dikasih tumbler gitu ya. Jadi jangan 2 atau 3 gelas tersedia di sana untuk minum rame-rame. Waduh, itu sekarang COVID, sebelumnya aja kan sebetulnya itu bisa menularkan hepatitis B, ya, hepatitis A, ya. Nah, itu salah satu contoh. Ini juga contoh promosi dan pencegahan PAK terkait stres kerja. Nah, harus dilakukan pendidikan, organisasi kerja, lingkungan, dan melibatkan keluarga. Pendidikannya apa? Edukasi. Bagaimana manajemen stres, dampaknya melalui seminar. Dan dikasih insight bahwa kita harus selalu bersyukur misalnya, ya. Kita bersyukurlah, kita adalah negara yang beragama, orang-orang yang beragama, kita lebih pasrah karena kita tahu semuanya itu adalah sudah diatur. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima dengan baik, karena itu misteri, kita nggak tahu Allah tuh memberikan kita jalan yang sebetulnya mungkin yang lebih baik. Saya selalu kasih contoh, anak orang kaya biasanya susah tuh sampai tinggi sekolahnya. Justru misalnya mahasiswa saya, si Ading kalau ada di sini, tuh anak kesayangan saya, anak petani burem di Madura, maaf Ding ya, Ading kan udah di kick end, jadi kan semua tahu, jadi saya buka saja di sini. Anak ke-7 dari petani burem, ternyata karena dia percaya ada Allah dan mereka lebih berjuang. Jadi itulah barangkali misterinya Allah. Dia bisa dapat sekolah di UI, S1-nya, S2 di Birmingham, dia sekarang di S2 dan sekarang pekerjaan dia cukup baik, cukup terhormat ya. Dia bantu di UI, sebentar lagi insya Allah akan diterima sebagai sekarang apa namanya, ASN ya. Ya, Prof. Apa sipilnya? ASN. A-nya apa ya? Aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara. Dia akan menjadi dosen gitu. Nah, jadi kita harus di sini harus kita jelaskan begitu. Nah, organisasi kerja mengatur jam kerja, membatasi waktu lembur, melakukan survei terkait stres, lingkungan memberikan waktu istirahat, sarana untuk karyawan dapat bersosialisasi, keluarga. Jam kerja diatur dengan baik, dapat memberikan karyawan waktu untuk aktivitas penyegaran, rekreasi bersama keluarga. Barangkali keluarganya juga dibilang kalau bapaknya pulang habis kerja malam gitu ya, jangan, nah bapak pulang, yuk kita ke mall, atau yuk kita main. Padahal bapaknya perlu istirahat, jadi mesti dijelaskan juga, disiapkan keluarganya, barangkali juga tugas organisasi, ngumpulin bapak-bapak, ibu-ibunya dalam gathering, dikasih ke penjelasan bahwa bapaknya kalau pulang dari kerja itu perlu waktu istirahat, tempat kerja yang tenang, yang gelap. Nah, itulah contoh-contoh promosi pencegahan PHK terkait stres kerja karena dia mungkin terlalu capek. Nah, saya sampailah di sini bahwa kesehatan kerja itu, mohon kalau pernah ada yang melihat, sebetulnya pelayanan kesehatan kerja ini saya kembangkan dari tahun 2006. Ya, tapi baru saya publikasi 2015. Ini juga mengalami beberapa evolusi kata saya gitu ya. Kata saya mah evolusi aja dah. Jadi model pencegahan gangguan kesehatan pekerja itu ada model 55. Model 55 itu adalah 5 tingkatan. 5 level of prevention dari level NCLAC, 5 tingkatan. Yang sekarang kita banyak pakai pencegahan primer, sekunder, tersier. Untuk kesehatan kerja, saya lebih suka ini dibagi. Karena apa? Karena di sini ada promosinya, ya, health promotion. Jadi health promotion itu yang penting adalah komunikasi hazard.
Ada hasatnya apa saja. Nah, jadi kalau kita sudah tahu hasatnya, kita harus jelaskan kepada pekerja, hasat ada itu sekian banyak gitu ya, hasatnya ada apa saja, dan bisa menyebabkan penyakitnya apa, gejala penyakitnya apa, kalau terjadi penyakit itu, gangguan kesehatan itu dia harus kemana. Bagaimana caranya dia menghindari. Itu termasuk komunikasi hasat. Jadi cuma tidak hanya dibilang, di situ ada bising. Enggak. Komplit ya, homeless bising. Nah, berdasarkan hasat yang ditemukan, saya selalu membagainya jadi 5 hasat. Lingkungan itu fisik, kimia, biologi, hasat ergonomi, hasat perilaku pekerja ya. Bisa aja semuanya udah bagus gitu ya. Industrial hygiene udah bagus, SOP-nya udah bagus. Masalahnya dia tidak taat SOP, perilaku pekerja. Bisa karena juga memang tubuhnya sendiri nggak cocok, tidak fit to work. Nah, dia juga nggak tahu, mungkin ada kelainan sendiri, ada kelainan genetik. Nah, ini harus selalu fit to work. Kalau dia habis sakit harus dicocokkan. Dan ini penting, hasatnya bisa karena pengorganisasian pekerja dan budaya kerja yang menimbulkan stres kerja. Nah, jadi model 55 itu dari kata-kata ini, 5 tingkatan terhadap 5 hasat. Setelah hasat ini diketahui, kita lakukan proteksi spesifik sesuai 5 hasat ini. Jadi hasat lingkungan ini ya kita harus lakukan di keselamatan kerja dengan safety talk, dengan inspeksi K3, higien industri, survei jalan lintas. Kenapa tidak terdiagnosis? Karena tidak tahu hasatnya. Padahal hasatnya itu gampang, nggak usah dipikirin, nggak usah diukur-ukur dulu. Yang penting dilihat bahwa dengan panca indera kita tahu bahwa hasatnya ini apa, fisik. Secara kimia kita ngelihat dari SDS-nya, safety data sheet-nya. Ya, nanti kalau udah melebihi, misalnya kalau ngomong harus 1 meter itu harus teriak-teriak, nah itu harus diukur ya. Kalau anginnya misalnya baju kita udah keplek-keplek gitu ya, nah itu harus. Kalau kita masuk langsung sumpek misalnya, nah kita ukur dengan anemometer, nah itu barangkali baru perlu diukur. Kalau enggak, mungkin enggak selalu perlu diukur. Yang penting adalah kita identifikasi hazard ya. Jadi survei jalan lintas, penilaian risiko kesehatan dan pengertian. Ini adalah kegiatan industrial hygiene. Ergonomi yang ergonomi, perilaku dengan promosi kesehatan di tempat kerja. Somatic fit work dengan pemeriksaan kesehatan kala dan pengorganisasian kerja. Kita ngelihat balik lagi promosi kesehatan, komunikasi hazard, ada pendidikan pelatihan, pola hidup bersih dan sehat tadi ya, menjaga macam-macam tadi, stop rokok, diet gizi seimbang, pola kerja selamat dan sehat. Tadi saya udah kasih lihat ada 9 atau 12 tuh, termasuk sampai berkendara sehat. Bagaimana higiene kantin, manajemen stresnya bagaimana. Jadi di hulu promotif itu pelayanan kesehatan kerja banyak yang dikerjakan. Cuma karena tidak sadar atau nggak mau atau nggak ngeh atau nggak merasa tidak penting, yang diuber malah yang kalau udah sakit. Kalau sakit mah penyakit akibat kerja terutama, sekali lagi saya katakan secara medis nggak banyak yang bisa kita lakukan. Jadi yang penting adalah promotif dan proteksi spesifik sesuai 5 hasat. Ini yang paling penting, promotif dan preventif. Pencegahan 5 tingkatan, untuk pencegahan sekunder aja udah sakit, kita perlu diagnosis dini dan pengobatan segera. Makanya ada MCU, ada fit to work, ada tanggap darurat, ada pertolongan pertama. Dan kalau udah sakit pun pembatasan cakat, kita harus bikin rujukan, perawatan rujukan medis, kontrol rutin penyakit kronik. Kalau sudah sembuh, rehabilitasinya pun ada rehabilitasi medik dan ada rehabilitasi okupasi. Jadi coba lihat betapa banyaknya pekerjaan di kesehatan kerja yang memang itu need ya. Needs itu adalah memang dibutuhkan, bukannya demand, bukan ingin atau tidak ingin gitu ya. Ini memang seperti itulah tempat kerja. Jadi preventifnya untuk PAK inilah yang harus dikerjakan. Promotifnya inilah yang harus dikerjakan. Jadi tidak hanya jadi kita tahu bahwa gambarannya itu apa yang harus kita kerjakan. Nah, itu sekilas apa tentang promotif dan preventif. Ini saya selalu ngejago nih, mudah-mudahan bisa diterima. Betulnya saya nggak tahu sampai di mana Anda bisa mengerti. Kalau teman-teman dokter-dokter, saya mohon maaf izin salah.
Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali dengar atau yang baru belajar, yang mau menambah pengalamannya, ini saya cuma juga sekilas. Ini rumit ya. Mohon maaf Pak Bu Diana, saya masih punya berapa menit? Iya dok, 10 menit lagi dok. Pak Diana, Ya, saya masih punya berapa menit? 10 menit lagi dok. 10 Jadi menit. biar sekalian tanya jawab ya dok. Ya. Sekali ya. Ya. Jadi saya memberikan ini ya langkah, tips, trik pengembangan program promotif dan preventif tentang penyakit akibat kerja. Nah, pertama adalah tentang HRA, mengenal bahaya di tempat kerja. Setelah itu promosi kesehatan di tempat kerja untuk merubah perilaku kerja. Nah, ini saya kira satu ilmu, kalau lihat buku saya aja tuh udah 108 berapa, lebih dari 200 halaman, hampir 400 halaman kayaknya ya. Itu juga baru apa namanya langkah awal untuk mengenal. Berdasarkan itu Anda bisa berselancar melihat yang lebih banyak lagi di luar. Jadi memang ilmu ini adalah suatu ilmu. Saya cuma mengenalkan saja. Terima kasih kepada Balai K3 yang sudah mengingatkan bahwa memang harus dilakukan upaya promotif. Nah, rekognisi hazard, rekognisi hazard itu kita melakukan penilaian risiko kesehatan di tempat kerja. Apa saja yang harus kita nilai? Kita harus menilai status kesehatan pekerja. Jadi itulah yang dari MCU. Status kesehatannya apa sih yang mereka? Kadang-kadang MCU itu tidak hanya bisa mendiagnosis penyakit dan kelainan laboratorium, misalnya glukose, kolesterol. Nah, alangkah baiknya kita lakukannya pemeriksaan kesehatan yang berbasis hazard. Jadi awal sekali lagi bahwa yang paling penting hazard di tempat kerja kita harus tahu. Jadi nanti adalah hazard based medical check up. Nah, kalau kurang kita bisa melakukan sebaran kuesioner. Sekarang kan ada Google Form ya, gampang, kita tinggal pencet-pencet saja ya. Nah, terus penilaian kesehatan di tempat kerja. Nah, ini sangat-sangat penting. Penilaian risiko kesehatan di tempat kerja yang keluar adalah hazard mapping dan health mapping. Ini mutlak kalau kita mau mencegah penyakit akibat kerja, kita nggak bisa kalau tidak punya hazard mapping. Kalau saya katakan hazard mapping, itu bukan hazardnya saja yang ditulis, tapi udah berupa peta. Peta artinya menyangkut tentang lokasi. Jadi denah lokasi itu menjadi penting. Kita gambarkan hazard-hazardnya itu ada di satu peta. Dan dampak kesehatannya juga kita tulis di situ menjadi health mapping ya. Itu juga di peta. Berdasarkan peta itu, jadi kita tahu bahaya apa saja di situ yang akan menyebabkan penyakit apa, dan mudah-mudahan penyakit akibat kerjanya lebih di-aware oleh si dokter. Jadi dokter nggak bisa saya katakan atau diagnosis penyakit akibat kerja itu hanya berdasarkan anamnesis. Ini saya berkali-kali argumen saya katakan dengan teman-teman dokter di kesehatan kerja. Kalau yang di lapangan pasti mengerti bahwa karena data kalau kita sebagai dokter, saya praktek dokter, pasien saya kalau berobat saya, kalau dia bohongin saya gejalanya, pasti dia rugi karena ngapain dia ke saya dapat obatnya salah. Tapi beda kalau dia berobat untuk ada kaitannya dengan pekerjaan. Makanya nanti anamnesisnya akan agak ngawur. Ngawurnya apa? Bisa kita bilang kalau ke dokter itu dia mestinya datanya objektif, ya kan? Kalau dengan terkait PAK, dia bisa malingering itu bisa berbohong. Jadi datanya bisa data subjektif dan data intersubjektif. Kalau data subjektif dari pekerjaannya sendiri, ada dua hal. Satu memang dia nggak ngerti, jadi dia bukan bohong, memang dia ngerti. Satunya memang dia sengaja berbohong. Kalau dia mau pindah, dia berat-beratin penyakitnya. Kalau dia nggak mau pindah, dia ringan-ringanin penyakitnya. Periksa audiometri aja, dia bohong gitu ya, karena yang banyak yang subjektif dia harus pindah. Tapi kalau yang berpengalaman pasti tahu caranya bagaimana untuk menghindari bohong, dia pasti ketangkep sama kita. Nah, kalau yang intersubjektif adalah ada kepentingan juga perusahaan. Misalnya dia lelah, sebenarnya udah dibilangin bahwa dia boleh istirahat, tapi karena ada peraturan, dia udah kalau misalnya kalau di tambang itu biasanya setelah mereka istirahat di samping gitu ya, nanti karena dipantau terus di panelnya di ruangan, jadi nanti bisa ada yang patroli datang ke dia. Kenapa?
Maksudnya sih baik sekali memang. Dia istirahat, kondisinya bagaimana, apakah masih bisa diteruskan gitu ya. Tapi ada embel-embelnya, bisa sering-sering ada embel-embelnya. Istirahat dong, jangan kayak begini, nanti produksi kita terganggu. Nah, kalau dibilang produksi, pasti bonus tuh nanti kaitan dengannya produksi, walaupun saat itu dia nggak dihukum. Nah, jadi menjadi sangat-sangat penting penilaian risiko kesehatan di tempat kerja, HACCP dan health mapping, kita tahu persis. Ya, tahu persis untuk nanti penegakan diagnosis PAK-nya, kita nggak dibohongin oleh data-data yang subjektif dan intersubjektif. Yang ketiga, kita harus penilaian kemampuan pekerja, mengenal dan mengendalikan padanan hazard lingkungan. Dia kenal apa enggak? Dia nggak kenal, nah itulah kita harus promosinya adalah promosi kesehatannya, kita mengenal komunikasi hazard. Ya, nah, ini kita tesnya dengan bolehlah sekarang pakai Google Form, ya. Nah, terus kompetisi kerja secara ergonomis, dia tahu nggak? Dia tahu nggak? Dia mengenal nggak status kesehatan dia dan bekerja sesuai prinsip fit to the job. Dia tahu nggak itu? Mestinya dia tahu. Misalnya kayak saya akan kasih tahu bahwa saya memang high thyroid, saya nggak bisa kerja, capek gitu. Saya harus ukur. Kalau udah mesti saya istirahat 10 menit, 15 menit, itu means a lot for me. Ya, dia harus tahu itu. Nah, dia juga harus mengenal, mengendalikan hasad, psikososial, dan dampak stres kerja. Ini yang kita harus menilai. Keempat, penilaian hasad perilaku kesehatan pekerja terkait tingkat literasi kesehatan kerja. Kita harus bisa menilai perilakunya itu bagus atau tidak. Juga berlaku penilaian, assessment-nya adalah kesiapan pekerja dalam perubahan perilaku kesehatan. Nah, ini nanti dikaitkan dengan teori perubahan perilaku yang akan saya perkenalkan sedikit saja. Anda bisa mendalami nanti di buku saya kalau memang tertarik. Terus yang terakhir adalah kita harus lihat kesiapan perubahan perilaku organisasi dalam bidang kesehatan. Dia selalu bilang bahwa Anda harus tidurnya cukup dong, tapi orangnya kerjanya suruh 12 jam. Setelah itu dia nggak disiapkan mes. Dia harus pulang balik, 1,5 jam pergi, 1,5 jam pulang. Nah, itu organisasinya kalau dia tidak mendukung, ya nggak bisa. Seperti dokter-dokter di COVID pada awal-awalnya. Dia harus melakukan pakai safety level yang, security level yang level 3 misalnya. Tapi hazmatnya nggak cukup. Nah, itu adalah masalah perilaku organisasi. Ya, bagaimana dia melakukan pengorganisasian pekerjaan, dia apakah cukup, apakah dia tidak memaksakan, begitu ya, apakah dia tidak iming-iming dengan lembur, itu semua sangat-sangat berpengaruh terhadap terjadi atau tidak terjadinya penyakit akibat kerja. Ini adalah health assessment secara garis besar. Secara detailnya ada di buku saya, itu pun belum semua. Anda bisa pilah-pilah mana yang itu dijawab kita sebagai orang HSE. Setelah itu tahu, nah inilah kira-kira kita harus bikin health mapping. Tujuannya apa sih? Health mapping itu menilai dan mencari gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja yang disebabkan, ya kan, penyakit kerja oleh hazard. Hazardnya kita akan lakukan hazard mapping. Maaf, saya tidak berikan lagi model-model hazard mapping dan health mapping, waktunya nggak cukup ya. Ini hazard mapping itu untuk menemukan dan mengenal. Jadi bukan hanya identifikasi, tapi betul-betul mengenal dia untuk analisis risikonya seberapa besar, bagaimana sifatnya, tentang hazard di tempat kerja. 5 hazard saya ingatkan. Tidak boleh hazard kimia, fisik, biologi, itu cuma baru ke 1. Ada ergonomi, ada perilaku, ada somatiknya dia sendiri, dan ada yang organisasi. Yang kedua, hazard mapping untuk mengidentifikasi siapa saja yang berisiko terpanjang. Ya, ini peluangnya berapa besar. Ini adalah untuk menentukan similar exposure group. Jadi siapa saja yang bisa terkena. Selanjutnya ini adalah tahapan HRA. Ini juga dari mahasiswa buat ya. Fasenya dia saya sebetulnya kan kita dengan cuma arep saja, dia bikin fasenya merencanakan HRA, antisipasi, terus identifikasi bahaya, setelah itu dia rekognisi, dievaluasi risikonya. Saya kira kalau yang udah belajar tahu bagaimana mengevaluasi risiko. Setelah evaluasi risiko, dia karakterisasi dan dia diurut risikonya kayak apa. Setelah itu dia pencatatan dan pelaporan, dan fase mengkomunikasikan risiko bagaimana caranya, dan dia akan melakukan tinjau ulang. Ini juga dari mahasiswa S2 saya. Terima kasih mahasiswa saya, banyak kita belajar bersama. Nah, tadi ya
5 hasatnya itu terhubungan ergonomi, psikosomatik dan ini. Nah, ini adalah dasar yang saya katakan kita harus mengerti kalau kita melakukan promosi, kita harus melihat bahwa orang itu udah sampai status di mana. Kalau dia udah action, memang orangnya udah sering melakukan olahraga misalnya, udah melakukan SOP pekerjaan, barangkali tinggal kita maintenance gitu, kita tinggal dukung. Tapi kalau misalnya dia nggak aware, dia nggak tahu bahwa kerja itu bahaya atau tidak, itu kalau saya lihat kayak orang konstruksi di depan rumah saya ini kebetulan lagi betul di atas, mereka nggak pakai sama sekali safety belt, mereka juga masih ngerokok, ketawa-tawa, itu nggak ada perhatian sama sekali, dia nggak tahu bahayanya. Kalau masih pre-contemplation, jadi belum ada, dia harus diperhatikan dengan faktor predisposisinya. Bagaimana dia umur, tingkat pendidikannya, bagaimana health literasinya, pengetahuan sikap perilaku, dan bagaimana dia persepsi kesehatan. Anak teman-teman kalau di ilmu kesehatan pasti tahu ada health belief model, ya. Ini yang saya jajarkan sebetulnya ini adalah teori Green, ya. Jadi apakah kita mau lakukan promosi kesehatannya, ini kita harus nilai dulu dia adanya di mana. Ini cukup atau tidak gitu. Kalau dia udah oke, nah di perusahaan kita harus ada faktor pemungkinnya, ya. Mungkin dia udah mulai ada intensi, kesediaan melakukan pola kerja yang baik, ya kan? Ini kebijakan perusahaan, pelayanan kesehatan, dan ini menyangkut fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk dia bekerja sesuai SOP. Jadi SOP-nya harus ada. Jangan suruh orang bekerja sesuai SOP agar terhindar penyakit akibat kerja, tapi SOP-nya nggak tahu, dan atau SOP-nya nggak benar, atau SOP-nya tidak diperbaharui. Kita tahu bahwa kalau kita ikut ISO-an itu pasti ada pembaharuan. Selalu ada pembaharuan, refreshing. Ya, refreshing ada memperbaiki, tinjau ulang, entah 3 tahun sekali atau 1 tahun sekali, atau setiap kali ada perubahan proses. Nah, ini adalah penguatnya, faktor pemungkinnya, yang kita sesuaikan dengan dia adanya di mana. Ini sekilas aja ya, saya nggak tahu Anda seberapa jauh mengertinya, yang lebih mengerti dari saya juga saya izin salah gitu ya. Nah, ini ada faktor penguatnya, dokter, dukungan keluarga, dukungan supervisor. Jadi harus ada pendampingan seperti tadi ya, dan pengawasan dan larangannya. Ini untuk maintenance ya. Ini kalau sampai di sini perlu nggak ini? Ya sesekali boleh kalau ada yang baru. Yang baru kan kita tahu. Sekarang kalau saya tanyakan, kalau di keluarga itu ada yang positif COVID, perlu nggak PCR? Ya kan? Kalau PCR-nya sudah 2 minggu, 3 minggu masih positif terus, masih perlu nggak isolasi? Nah, pengetahuan-pengetahuan baru yang itu masih perlu diberikan ke mereka. Nah, ini proses ini adalah teori model dari trans-theoretical model. Jadi saya gabung beberapa teori menjadi yang saya bilang ini saya buat model input, proses output, IPO, pembentukan perilaku kesehatan pekerja, PPKP. Ini berlaku untuk perilaku hidup sehat dan juga untuk perilaku kerja sehat. Ya, pembentukan perilaku sehat pekerja, perilaku sehatnya dalam hidup ya. Oke, saya lanjutkan itu tentang teori perubahan perilaku. Kalau Anda mau melakukan promosi kesehatan mesti disesuaikan ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi mungkin dalam implementasinya tadi adalah kerja yang pendidikannya kurang atau pengetahuannya kurang, dia sendiri gitu. Tapi kalau yang sudah action, nah itu bahan buat diskusinya beda. Nah ini adalah Plotel, Boreka DTK, faktor konstekstual paling sedikit harus mencakup apa saja, ya. Di organisasi, di individual apa saja, planning manajemennya harus ada apa saja, implementasinya harus apa saja, workers perspective harus apa saja, itu harus diteruskan. Nah, tapi kalau untuk langkahnya saya memperkenalkan ini RAPKPIEK. Jadi rekognisi, mengenal risiko, dianalisis mengenai hubungan, ya, terus perencanaan berapa target, proses, budgetnya ini dikerjakan oleh kita di dalam orang promosi kesehatan, jadi petugas penanggung jawab promosi kesehatan. Setelah kita dapat ini, kita harus komunikasikan kepada pimpinan perusahaan dulu. Kalau udah dapat izin prinsip, baru kita sosialisasikan kepada karyawan untuk mendapatkan konsensus. Jadi sosialisasi bukan
di sini sosialisasi ini komunikasi bukan sosialisasi tentang konten, bukan, tapi sosialisasi tentang masalah dan untuk menetapkan apa yang harus kita kerjakan bersama. Perencanaan, evaluasi, baru ini persiapan, baru ini adalah Gantt-nya ya, Gantt-nya dan implementasi, evaluasi, kontinuitas. Jadi ini adalah siklus yang saya perkenalkan awalnya dari Pak Suharnyoto tahun 2003 yang saya pakai juga, akhirnya saya perbaiki dengan plusnya, ada inisiasi, karena ininya bagus kayak apa, tapi kalau perusahaannya etika dan nilainya melenceng, susah. Tidak ada kepemimpinan yang kuat, tidak ada partisipasi pekerja, itu susah. Kita harus menghimpun dan mobilisasi SDM dan infrastruktur. Ya, ini adalah plusnya saya perbaiki 2016 dan nah ini adalah kekhususan dari RAPKY Plus adalah komunikasi, advokasi, dan sosialisasi. Jadi teknik 4 mata dipakai kalau ada masalah, kita advokasi kepada pimpinan atasan, kita punya masalah ini, ya kan? Hindari Anda bicaranya di dalam suatu rapat besar, kalau dalam rapat besar Anda ngomong sesuatu yang baik, belum tentu dia terima kasih, ya. Budaya kita masih seperti itu, saya kira biarpun negara maju pun yang dibilang orang barat masih juga seperti itu, artinya seolah-olah Anda lebih pintar dari saya, atasan nggak suka itu. Ya, itu adalah fakta. Jadi kita advokasi dulu, setelah advokasi kita dapat izin prinsip, ada beberapa yang kita schedulekan repelita yang mana duluan, itu baru beberapa pilihan kita sosialisasikan bahwa kita punya masalah kesehatan ini dengan karyawan, pentolannya ya. Di sini ada sosialisasi, kita keluarkan konsensus apa yang mau kita kerjakan untuk menghindari penyakit akibat kerja, gitu kan. Misalnya aja suruh pakai masker dia nggak mau karena dia nggak ngerti gitu kan. Nah jadi kita mesti bahasa sama sekali menghasilkan konsensus. Ini adalah keunggulan dari RAPKY dibandingkan dengan beberapa ada beberapa model ya, PDCA. Kalau saya udah dibuka, saya tulis ada beberapa PDCA, tapi sulit menurut pengalaman saya kalau kita langsung ngomong dengan karyawan, akhirnya menjadi chaos kalau kita tidak dapat merealisasikan karena pimpinan tidak punya budget begitu misalnya. Kalau kita punya budget, kita bisa ngatur. Kalau memang dia punya rencana baik, kita juga tahu kan kalau memang tenggelam nanti rugi, ya tenggelam semua. Bukan hanya perusahaannya yang tenggelam, karyawannya juga punya kerjaan, itu harus kita pikirkan. Ini adalah beberapa etika yang perlu dipikirkan, silakan dibaca saja, ya kan. Prinsipnya adalah beneficent, menguntungkan, tidak merugikan, harus menghargai otoritas orang, misalnya dia merokok boleh, you have the right to die, silakan rokoknya jauh-jauh, tapi saya juga punya hak untuk bersih. Harus justice, jadi harus justice apa itu namanya, adil ya. Nah, tidak hanya kita menjunjung tinggi akhlak manusia, yang paling penting juga kita harus berperi kemanusiaan. Bedakan antara human being dan being human, itu dua-duanya harus kita kerjakan. Nah inilah nilai-nilai ya. Pekerja berhak atas pekerjaan yang layak, terlindungi. Ketiga, pekerja yang sehat adalah aset, pekerja yang tidak sehat. Nah, ini menurut saya inisiasi ini penting. Kalau nilainya belum tertanam, itu kita susah. Ya, kita susah. Nah, kriteria 5A program PKDTK, promosi kesehatan tempat kerja untuk di tempat kerja untuk pencegahan penyakit akibat kerja, itu harus acceptable, harus affordable, harus applicable, harus accessible, terjangkau, harus accountable, dapat dipertanggungjawabkan, mampu tanggung gugat, tetap terhadap aset yang sudah kita gunakan, aset perusahaan. Karena di tempat kerja itu kita menggunakan aset perusahaan, ya, termasuk promosi kesehatan untuk perilaku kerja yang baik. Kalau saya katakan mampu laksana, affordable, misalnya kita mau melakukan ventilasi yang baik, gitu kan, pakai AC, ya kan. Kalau sekarang banyak gedung itu yang jalannya tertutup semua. Nah itu harus kita pikirkan. Yang bisa dilakukan mungkin sekarang dipajakan itu kan pakai HEPA filter, atau bahkan di decknya itu diberikan ultraviolet ya untuk membunuh kuman COVID-nya. Jadi harus dipikirkan 5 ini. Nggak bisa kita sebagai orang yang mengerti sedikit gitu ya, oh harus ini, padahal
ahlinya ada, kita serahkan ahlinya supaya bisa dilakukan. Ini 5 area kepemimpinan. Saya kira ini dibaca saja dalam pengembangan pelaksanaan program promosi dan preventif. Ini bahasa berbunga, tapi menurut saya penting ya. Dan juga ini peran, kedudukan, dan manfaat program. Perannya membantu pekerja ya, mengajarkan cara memodifikasi, merubah perilaku pekerja. Kedudukannya, sarana dan komponen penting dari pelayanan kesehatan kerja. Ingat, jadi promotif dan preventif PAK itu adalah sarana dan komponen penting dalam pelayanan kesehatan kerja, notabene adalah bagian dari K3 karena keselamatan dan kesehatan kerja. Manfaatnya, dia meningkatkan derajat kesehatan dan kapasitas kerja dan produktivitas meningkat. Saya izin menutup, work-life balance penting, harus ada partisipasi pekerja dalam kita mencegah dan promotif PAK. Jadi artinya selain PAK, pola hidupnya juga dia harus bagus, harus ada pengembangan terhadap pekerjanya sendiri. Nah, kita tujuannya healthy workers, ini dilakukan oleh employers and employees, pemberi kerja dan pekerjanya sendiri. Literasi kesehatan pekerja penting ditingkatkan dengan bahasa awam, ya kan? Dan K3 menjadi sesuatu hal yang mutlak. Ini izin, ini referensi kalau ada beberapa yang dituliskan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas keterbatasan saya dan waktunya saya kira waktunya habisnya 45 menit kalau saya lihat sih. Pas dok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dok. Ya, mohon maaf saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Ya,